Selamat pagi teman-teman media sosial periklanan, kita ketemu lagi. Nah, kali ini di pertemuan ini saya akan membahas tentang konten di media sosial ya. Ini kaitannya dengan nanti konten iklan yang akan teman-teman gunakan ya. Konten-konten iklan apa saja sih nanti yang bisa diangkat ya, atau konten apa aja sih yang nantinya bisa diangkat sebagai konten promosi dari UMKM yang teman-teman bantu. Nah, ini kita secara umum dulu kita melihat ya, tujuan dari konten marketing atau tujuan dari kita bikin konten itu apa sih gitu ya, untuk membantu UMKM di promosinya. Yang pertama pasti kita pengen audiens itu mengenali bisnis kita, produk atau jasa yang UMKM itu sajikan atau produksi gitu ya. Ada yang tujuan awalnya itu dari UMKM yang belum begitu dikenal atau baru memulai menggunakan media sosial, sehingga tujuannya adalah untuk brand awareness ya, untuk mengenalkan brandnya, produknya itu ke khalayak ya. Nah, kemudian bisa juga sebagai brand yang sudah menggunakan media sosial lama, tetapi mungkin ada pembaharuan brand ya, rebrandingnya berjalan gitu ya, misalnya pergantian warna logo, warna corporate gitu ya, bisa diinformasikan menggunakan media sosial, atau ada produk baru, barang baru gitu ya, atau jasa baru yang ingin dikenal oleh khalayak ya, ini bisa digunakan atau dijadikan sebagai konten untuk promosi. Nah, menarik audiens untuk mengenali produk bisnis atau jasa. Kemudian biasanya setelah mengenal produk atau jasa, maka harapannya adalah audiens itu membeli ya, membeli atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi atau dipromosikan. Itu ya pasti tujuannya adalah selling ya, pembelian ya, penjualan. Kemudian yang ketiga adalah misalnya ini kita ngomonginnya bukan jasa atau barang ya, namun event misalnya. Bisa juga mendorong audiens untuk mendatangi sebuah event gitu ya. Mendorong audiens untuk mendatangi toko baru gitu ya. Cabang baru misalnya seperti itu. Nah, bisa juga mendorong audiens untuk melakukan sharing informasi gitu ya. Cerita-cerita yang ada di tempat kita silakan di-sharing supaya tadi tujuan untuk mengenali bisnis atau jasa perusahaan itu bisa disebarluaskan ya. Dan ada banyak tujuan yang lain tergantung dari goals masing-masing perusahaan atau bisnis ya, atau UMKM yang akan dibantu. Ini sekedar contoh gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, setiap orang itu memberikan pengaruh ya teman-teman. Setiap audiens itu memberikan pengaruh ya. Dan ketika konten kita menarik, kemudian mungkin di-repost oleh audiens tertentu, dan audiens itu sangat berpengaruh, maka itu juga akan mempengaruhi dari mungkin viewer, mungkin follower, kemudian mungkin share konten dan segala macam. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, sosial media itu 24/7, jadi 24 jam dalam 7 hari itu aktif gitu ya. Dan media sosial ads ini bukan waktu pengganti ya, dia aktif selama 24 jam dalam seminggu ya, atau setiap hari itu aktif ya teman-teman. Nah, kemudian not everything will work and that's fine. Artinya setiap konten yang nanti, jadi ketika kita membuat konten gitu ya, mungkin tidak semuanya akan berhasil untuk seperti yang kita targetkan. Nah, dari situlah kita sebagai ya content creator nanti
bekerja sama dengan tim gitu ya, harus menganalisis ya, perlu dilakukan analisis. Kenapa sih nggak nggak menjawab goals gitu ya? Kenapa goals-nya nggak tercapai nih? Kenapa nggak bekerja ya? Kok udah diginiin udah nggak bisa, giniin kok nggak mentok gitu. Padahal targetnya ada sesuatu yang harus dicapai tapi tidak bisa. Namun ini menjadi bahan bagi tim kreatif untuk melakukan proses analisis dan melakukan pembaharuan konten ya, pembaharuan konten ketika menemukan hal-hal yang oh mungkin ini tidak cocok, oh mungkin ini harus menggunakan ini. Nah itu nggak masalah ya, karena perkembangan waktu, perkembangan media dan kesukaan audiens gitu ya, apa yang menjadi tren itu juga akan mempengaruhi konten yang akan dibuat. That's fine. Dan setiap kali kita membuat konten untuk promosi itu pasti akan ada peningkatan-peningkatan ya untuk menyesuaikan dengan perkembangan tren dan audiens. Nah, kita ke konten iklan dulu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya di media sosial itu menurut saya hanya ada 2 jenis bentuk ya, yaitu foto ya, entah itu foto pure foto gitu ya, atau foto yang diberi grafis gitu ya. Kemudian video gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah kontennya teman-teman ya. Kontennya teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan tujuan dari promo yang dilakukan melalui media sosial. Tujuannya apa sih? Promo barang baru atau mendapatkan pelanggan yang banyak atau supaya ini disebarluaskan. Nah, ini nanti tergantung dari goals-nya sebenarnya. Namun ini ada beberapa konten iklan yang saya coba tulis gitu ya, saya coba identifikasi. Yang pertama bisa berupa informasi produk atau jasa yang dihasilkan gitu ya. Yang baru maupun yang lama gitu, yang baru jelas ya supaya orang kenal gitu ya, supaya orang beli. Yang lama mungkin bisa jadi itu adalah apa namanya produk best seller gitu ya, sehingga itu bisa dimunculkan ulang begitu ya supaya orang-orang tetap ingat gitu ya, atau produk-produk yang lama atau jasa yang lama yang sebenarnya itu bagus cuman mungkin tidak banyak yang beli sekarang gitu ya, kemudian itu bisa diiklankan kembali gitu ya, tuh bisa bentuknya dari informasi produk atau jasa. Lalu ada bisa juga berupa tips and trick, misalnya gitu. Misalnya ini produknya adalah sepatu, misalnya ya tips and trick cara merawat kayak gitu ya, cara menyimpan gitu. Tips and trick ini berguna untuk audiens atau customer loyal kita ya. Kita harus memberikan mereka kayak tetap engage ya, tetap berhubungan dengan mereka dengan memberikan seperti ini ya, tips and trick supaya misalnya produk atau jasa kita itu benar-benar melekat di mereka gitu ya, dan after sales-nya itu masih ada gitu. Lalu ada Q&A misalnya tanya jawab gitu ya, bentuknya tanya jawab. Ini ya bisa interaktif ya, bisa interaktif lewat kolom kalau di Instagram itu kan di stories ya, bisa menggunakan itu konten itu, atau di komen itu ya. Q&A ini bisa kita gunakan sebagai konten iklan ya, hasil dari Q&A. Bahkan proses Q&A sendiri ketika audiens memberikan pertanyaan itu sebenarnya dua mata pisau ya, yang satu bisa untuk konten konten ya, yang kedua bisa digunakan untuk menjaring apa sih yang diinginkan oleh customer gitu ya, apa sih yang nggak sukai oleh customer. Nah, itu menjadi masukan untuk pengembangan ya, pengembangan produk atau jasa. Nah, kemudian bisa juga penawaran ya berupa promo harga, berupa promo harga ya, diskon, kemudian ada buy one get one, atau beli 2 gratis 1, atau minimal pembelian 150 dapat voucher 150.000 lagi gitu ya, misalnya itu.
promo. Namun teman-teman nanti kalau tentang promo harga ini teman-teman berkoordinasi ya dengan pemilik UMKM. Nah, apakah memang akan ada konten seperti ini? Termasuk giveaway ya. Giveaway itu kan memberi ya, ngasih produk itu ke orang. Nah, kalau ikut syarat-syarat yang ditentukan oleh si bisnis ini gitu ya. Nah, giveaway ini punya tujuan biasanya menambah follower, menambah komen, menambah share ya, memperluas ya, sharing, nyentak orang lain gitu ya, sehingga orang lain bisa mengikuti dan memfollow. Nah, termasuk salah satunya buat selain itu ya, selain beberapa yang saya sampaikan tadi, ya ini bisa dalam bentuk word of mouth tadi ya. Kita ngomongin produk ini ke orang lain tapi dengan nge-tag orang lain gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang bakal dikasihkan oleh si bisnis ini, misalnya itu giveaway. Lalu bisa berupa tutorial, misalnya beli barang yang harus dirakit, misalnya tutorial perakitannya, tutorial pemasangannya, gitu ya, bisa juga seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melakukan ini ya, behind the scene ya, berupa video atau foto, supaya ini memberi kepercayaan ya, untuk menambah kepercayaan dari konsumen kita, customer kita, tentang produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya benar-benar produk ini dihasilkan dengan proses yang higienis, dihasilkan dengan menggunakan tenaga-tenaga ahli, atau seperti batik culture itu, batik kultur itu, mereka behind the scene-nya adalah penjahitnya adalah mereka yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus dan memiliki diberi skill untuk bisa menjahit, dan mereka bekerja di batik culture itu untuk menghasilkan uang. Artinya batik culture ini sendiri punya selain jualan gitu ya, selain jualan, tapi mereka juga memberdayakan orang-orang dengan kebutuhan khusus, dan mereka itu sebenarnya layak untuk bekerja dan mereka memiliki skill gitu ya, sama seperti orang normal. Nah, itu behind the scene salah satu yang bisa dilakukan. Lalu bisa jadi quiz gitu ya. Quiz ini bisa berupa tadi ya, kalau Instagram bisa langsung ada quiznya itu ya. Quiz atau polling gitu ya, polling gitu. Kalau di ya, IG story itu ada ya, bisa untuk quiz gitu ya. Kemudian bisa juga live streaming gitu ya, memperkenalkan produk baru, live streaming bentuknya ya, tips and tips live streaming, Q&A juga live streaming, bisa promo harga juga mungkin live streaming gitu ya. Beberapa saya lihat di toko sepatu ini ya, yang brand lokal itu beberapa kali ketika ada promo itu menggunakan bentuk live streaming. Kemudian bisa berupa challenge ya, di TikTok sendiri sudah ada ya, ikuti challenge, kita ada beberapa challenge. Nah, kemudian yang terakhir yang saya tulis nih, yang dari identifikasi saya, ada user generated content. Jadi ini adalah konten-konten yang sebenarnya kita dapatkan, kita generate dari user atau audience atau customer kita. Ya, jadi ini adalah hal yang menguntungkan sebenarnya sebagai konten kreator, karena kita bisa mengambil konten dari pengguna. Meskipun porsinya tidak boleh terlalu besar karena ya kelihatan nggak profesional aja ya, apa namanya, semua konten kita ambil dari pengguna. Gitu. Nah, kalau saya ke bentuk-bentuk ini ya, user generate content, kita ada beberapa jenis gitu ya, kalau dikelompokkan itu saya mendapatkan data ini dari
Tuten ya, tulisan Tuten tahun 2008. Ya. Terus di sini dituliskan kalau di Tuten itu namanya bukan user generated content ya, tetapi consumer generated media. Jadi ya hampir-hampir sama lah ya. Nah, ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah consumer generated media, itu merupakan tipe konsumen yang mengunggah pengalaman atau pendapat mereka tentang sebuah produk atau jasa dalam berbagai bentuk media, gitu ya, foto atau video, gitu ya. Kemudian apa namanya? Biasanya lebih ke pengalaman penggunanya ya, berisi pengalaman pengguna yang di apa kontennya itu berupa pengalaman si customer-nya ini menggunakan produk atau jasa. Lalu ada juga yang consumer solicited ya, consumer solicited media atau CSM ya, merupakan tipe konsumen yang nih diundang berkontribusi terhadap sebuah konten terkait produk atau jasa. Nah, namun pada tipe ini sebenarnya mereka atau konsumen yang dilibatkan tuh cenderung tidak dibayar ya, tidak berbayar. Nah, perusahaan atau bisnis menyediakan panduan spesifik, kemudian beberapa contoh gitu ya, biasanya mengundang konsumen untuk melihat aset pabrik milik mereka ya, gitu. Atau dibawa berkeliling untuk melihat behind the scene, itu misalnya. Lalu yang berikutnya adalah incentivized ya, incentivized customer generated media. Jadi biasanya yang jenis ini konsumen itu diberi insentif atau dibayar atau diberi produk gitu ya. Biasanya mereka akan mereview sebuah produk gitu ya dalam rangka lomba gitu misalnya. Kemudian mereka akan diberi insentif, dibayar atau berupa produk. Lalu ada consumer fortified media. Ya, di ini jenis ini konsumen itu menyebarkan atau mendiskusikan sebuah konten dari bisnis ini ya. Nah, jadi yang didiskusikan ini adalah produk atau jasanya ya dari bisnis ini. Nah, kemudian biasanya mereka akan menuliskan pendapatnya ya melalui jejaring media sosial. Kemudian selain menuliskannya itu biasanya di bawah tulisan akan dilampiri link supaya bisa ditautkan dengan produk atau jasa yang dibicarakan gitu atau yang dikenalkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah compensated consumer generated media. Nah, ini bagian ini adalah semua yang konsumen ini yang diajak itu dibayar gitu ya. Dibayar misalnya dibayar untuk memberikan review gitu ya. Melakukan campaign itu nanti dibayar. Nah, teman-teman kalau teman-teman ingin menggunakan user generated content ya untuk yang kasus yang akan kita bantu gitu ya, karena mungkin UMKM belum memiliki banyak penghasilan ya, kita pakai aja yang gratis-gratis ya teman-teman. Hindari dulu yang berbayar gitu ya. Karena dengan yang tidak berbayar atau organik pun sebenarnya itu sudah mengeboost ya, boosting apa tujuan dari yang kita inginkan. Nah, lalu teman-teman ketika sudah membuat tadi ya, ada jenis kontennya, kemudian ada jenis yang user generate content sudah paham, maka ketika membuat kontennya, teman-teman bisa membuat konten itu ya bisa
dalam bentuk mengarahkan audiens ke link. Jadi misalnya bentuknya Q&A podcast gitu ya, Q&A podcast yang nggak live streaming gitu ya. Ketika nggak live streaming, bisa jadi teman-teman bisa kok mengarahkan ke link ya, misalnya ke link YouTube-nya si bisnis ini, UMKM ini yang isinya podcast ya, podcast. Atau menuju ke link e-commerce-nya, atau menuju ke link website-nya gitu ya teman-teman ya. Lalu bisa juga teman-teman harus mengupdate page-nya. Jadi kalau memang benar-benar ingin diperkuat ya promosi menggunakan media sosial ya, kita harus selalu mengupdate page kita. Enggak ya, gimana untuk mendapatkan audiens gitu ya. Kemudian stick with egg ya, jangan muter-muter kalau kalau mengarahkan audiens gitu ya. Pokoknya kalau suruh egg ya egg aja, jangan ke mana-mana gitu ya. Kemudian membutuhkan strategi nanti ya. Tadi yang saya sampaikan setiap goals ya itu membutuhkan strategi konten. Mau konten yang apa sih yang nanti mau dipakai, itu butuh strategi. Yang misalnya tahun lalu memperbanyak posting konten karena ingin mengenalkan produknya berupa informasi ya, berupa Q&A gitu ya, behind the scene misalnya. Nah, misalnya tahun ini optimasi konten gitu ya. Oh, sudah banyak kontennya, kemudian dianalisis tadi ya, perlu analisis, kemudian apa-apa yang disukai oleh konsumen gitu ya, dilihat kemudian dilakukan optimasi lagi. Nah, berikutnya, nah ini ya teman-teman, sebenarnya desktop is conquered territory, artinya conquer ya. Apa ya namanya? Desktop itu adalah teritorial kita, teritorial yang sudah kita kuasai gitu ya. Ya, teritorial yang sudah kita kuasai itu di desktop. Nah, sekarang ya yang menjadi tempat kita perang gitu ya. Mobile is the battlefield, atau tempat perang kita adalah yang versi mobile. Ya, karena ingat ya, beberapa media sosial, tidak hanya beberapa ya, kebanyakan media sosial itu diinstalnya di mobile ya. Mobile itu ya smartphone yang bisa dibawa kemana-mana maksudnya gitu ya. Coba teman-teman perhatikan Instagram di desktop ya, atau Instagram yang diakses di browser itu ada keterbatasan ya, ada keterbatasan untuk mengakses gitu ya. Lalu, nah ini yang perlu dilakukan ya, fokuslah pada orang ya. Jangan hanya fokus pada money aja. Kalau kita fokus pada audiens, kesukaannya, kita menyentuh hatinya, kita otomatis mereka akan loyal terus membeli. Ya memang ya, ujung-ujungnya tetap mereka akan beli ya. Namun sentuhlah hatinya dulu, gitu ya. Jangan sentuh uangnya dulu, gitu ya. Dan harus bereksperimen ya teman-teman. Artinya tadi kita tidak bisa membuat konten yang sekali tayang itu langsung orang banyak suka, enggak gitu ya. Kita perlu melakukan eksperimen, beberapa posting perlu dianalisa lagi, perlu dilakukan analisis terhadap audiens juga gitu ya. Kemudian membangun keterlibatan langsung dengan audiens ya. Memberi kesempatan audiens untuk terlibat ya, itu contohnya dengan kuis tadi, dengan games ya, dengan Q&A kayak gitu ya. Lalu yang lain ada, nah ini ya, kita bisa membicarakan passion dari audiens. Di konten kita itu sebenarnya kita menyentuh hati audiens dengan membicarakan passionnya misalnya. Nah, misalnya contoh sepatu aja ya, sepatu wanita yang saya paham gitu ya. Wanita itu pengen sepatu heels yang nyaman gitu ya. Jadi kalau kita berdiri lama itu tuh tetap nggak sakit di betis gitu ya, nggak sakit di kaki. Nah padahal kita pengen kemana-mana ya, atau kita jalan gitu ya, nggak cuma duduk dengan high heels ya, tapi kita pengen jalan-jalan kemana-mana. Nah bisa jadi passionnya yang misalnya
traveling around the world gitu ya, tapi menggunakan alas kaki yang nyaman dan itu bentuknya heels. Nah, itu kan keren banget. Nah, itu misalnya bisa menggunakan produk kami nih yang ini, gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian bisa mempublikasikan konten yang mendorong audiens untuk melakukan sharing, gitu ya. Ini juga penting untuk tadi ya menyebarluaskan informasi produk dari sebuah bisnis. Dan jangan hanya membicarakan produknya aja ya teman-teman tadi, tapi sentuhlah hatinya. Tuh. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa meneruskan untuk bisa membaca slide yang akan saya share. Tuh ya. Ada beberapa aturan-aturan gitu yang ada di Facebook, kemudian Instagram, Twitter, kemudian bahkan teman-teman nanti bisa explore untuk yang TikTok ya. Namun inti dari apa jenis aturan gitu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan kita dalam membuat sebuah konten untuk beriklan di media sosial itu adalah hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya, baik itu promosi yang organik itu yang nggak berbayar, atau dalam bentuk promosi berbayar ya, yang ads sponsor gitu ya. Itu ada beberapa hal tadi yang harus diperhatikan dan teman-teman untuk ukuran ya, durasi itu bisa melihat dari aturan-aturan tiap-tiap media sosial yang ada dan itu biasanya mereka publish. Nah, untuk hari ini itu saja ya teman-teman dari saya. Baik, selamat belajar dan semangat.